Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan muhabbatan inda. Ada daripada teman yang minta bacakan, minta jelaskan masalah nyanyi atau nyanyian atau alat musik, nyanyian atau alat musik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, pengarangnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Babu Thamin Asyar, bab yang ke-18, Isma' wal Wujud, pada masalah mendengar dan merasa. Dan merasa. Ya'lam anna sima', bahwasanya mendengar kad ikhtalapan nasu bih, masalah kita mendengar nyanyian, mendengar sesuatu, mendengar apapun, ya, apalagi yang nyanyian, pokoknya semuanya lah, ya, yang dianukan nyanyian lah, ya. Ikhtalapan nas, sungguh itu banyak perbedaan, ikhtilaf ulama, banyak berbeda pendapat tentang masalah kita mendengar nyanyian, kan masalah nyanyian. Waminhum man haramahu, ada yang mengharamkannya, ada yang waminhum man ahabahu, ada yang membolehkannya. Begini, di sini disebutkan hakikat daripada sima, hakikat kita mendengar apa? As-sima huwa istima'u saut taib au mawzun mafhum, mendengar sesuatu suara yang bagus, yang beratur, yang dipaham. Kan satu nyanyian itu yang dipaham, menggerakkan hati, mungkin ada nyanyian, mungkin ada syair. Syair itu yang menggerakkan hati kepada sesuatu yang membuat kita tersentuh, lalu kita menangis. Ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita bahagia. Kan itu satu nyanyian, satu syair, atau satu yang membuat kita, hati kita berubah. Muharakan lil qalbi, menggerakkan bagi hati. Walaysa bi jumlati dzalika ila taladdud hasatus sima' wal qalbi, bahwa katadat hasatul basar bin nadr ila hadrah wa tad'ul qalb. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yazidu fil khalqi ma yasha, Allah Ta'ala menambahkan pada makhluknya, pada ciptaan Allah, sesuatu yang Allah kehendaki. Kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu, mungkin kita menambah, sebagaimana kita melihat daripada yang hijau-hijau, merasa indah, merasa nyaman di hati, merasa senang, merasa bahagia kita. Itu kan bagaimana kita melihat gunung, indahnya, bagaimana kita melihat daripada lautan, indahnya, hati terasa bahagia. Yazidu ma yasha, yazidu fil khalqi ma yasha, Allah Ta'ala menambahkan. Begitu juga daripada sesuatu yang kita dengar. Nah, terkait daripada itu, ada dalam hadis Rasulullah kurang lebihnya, bahwasanya mendengar dan yang mendengarkan itu sama hukumnya, pada masalah dosa ataupun masalah pahala. Kita mendengar sesuatu orang yang menggibah orang, menguyak orang, memfitnah orang, menjelekkan orang lain, maka kita yang mendengar dan yang mendengarkan, yang membuat cerita, itu sama-sama dosanya, baik mendengar atau mendengarkan,
baik yang berbicara atau yang mendengarkan sama-sama dosa. Terus. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi Abi Musa al-Asy'ari, dan berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masalah Abu Musa al-Asy'ari, laqad utiya mizmaran min mazamiri al-Taw. Sungguh diberikan Abu Musa al-Asy'ari seruling daripada keluarga Nabi Daud. Qabil hadis, ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa hasanus saut. Tidak Allah Ta'ala ciptakan akan satu nabi terkecuali ia bagus suara. Kita mendengar para anbiya, para rasul pasti bagus suara. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus. Berarti kita mendengar suara yang bagus. Kan itu pasti tuh sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Dan hatinya luar biasa senang gitu. Mahalu dzalika huwa mubahun li kitabillahi ta'ala, dan tempatnya ini apabila kita mendengar akan Al-Qur'an maka kita dapat pahala. Sebagaimana kita mendengar, apakah boleh kita mendengar suara burung murai? Boleh kan? Boleh. Coba kita mendengar dari suara yang mauzunan la yuhram aw satargina mauzunan aw min وقد يختلف وهذا لا يختلف بخوض هذا الصوت من حلق أدم أو طير أو غيره. Bagaimana suara daripada burung atau suara daripada atau suara daripada anak Adam atau suara daripada manusia, suara burung, suara daripada seseorang, apakah ada perbedaan? Ya tidak. Bahkan para anbiya, para rasul itu bagus suara. Tentang masalah suara itu boleh kita dengar. Sebagaimana kita boleh mendengar suara binatang. Kita suara burung murai, suara burung beo, suara burung ini boleh kita dengar. Boleh kan? Boleh. Manusia boleh lah. Boleh juga. Kenapa? Kita bandingkan tadi suara burung tadi. Boleh kita dengar. Bahkan para anbiya, para rasul itu suaranya merdu. Boleh kita. Apakah manusia lain tidak boleh? Ya sama, boleh. Nah, wayam bagi ayyukasa ala aswatit tuyur ma yakhruju minal ajsam. Begitu juga kita kias kepada suara daripada suara drum atau apapun yang kita pukul, yang kita gendang, yang kita catuk, yang kita mainkan. Apakah boleh? Ya boleh. Bandingannya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Boleh kan? Boleh. Sebagaimana yang tadi. Nah, tapi ada fala yustasna bin jumlatiha, maka tidak dikecualikan illa ma warada an-nas bitahrimi, terkecuali ada nas, ada dalil. Nas ini daripada dalil Al-Qur'an atau dalil hadis yang mengharamkannya. Wa dzalika kal autari, seperti wal mazamir alladzi kanat mu'tadan li syarab idza kana al-man'u min syarbil khabar. Apabila ia adalah seruling atau gitar mengiringi ia akan minuman keras, gitar, minuman keras atau apapun, atau musik apapun, atau nyanyian apapun, ini mengiringi daripada minuman keras. Apabila kita nyanyikan ini, apabila kita mainkan ini, lalu bergerak hati untuk minuman keras, maka alatnya tadi, musiknya tadi, itu yang haram. Maka menjadikan haram. Kenapa? Menggerakkan hati untuk berbuat kejahatan, berbuat yang salah seperti nas tadi. Wa yadullu ala ma dzakarna jawazi mara'an sahabah
minat taghanni. Nah, di sini diriwayatkan dalilnya bil abi ruwiya bis sahihain, dan ini riwayat daripada sahih Bukhari dan Muslim. An Abu Bakar wa Bilal lima qadamal Madinah anna Bilalan kan maridah. Bahwasanya Sayyidina Bilal maridah. Beliau sakit. Fa idza akhalat anhu al-hama qala rafi'an sawtu radhiyallahu anhu. Maka berkata Bilal mendendangkan syair. Nah, ini boleh menggunakan syair. Kita nyanyian, biasa kita nyanyian kalau para syair. Bilal, Sayyidina Bilal mendendangkan syair, dan Abu Bakar membalasnya. Ala layta sya'ri, berkata Bilal, lay sya'ri hal abita laylatan biwadin wa hawli idha harak wa jalil hal aridna yawman miyahad majannatin riyablu misyaitan. Berkata Abu Bakar membalaskan Bilal kan syair lagi. Nah, mendandakanmu boleh. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda Rasulullah, innal aisyun akhirah, bahwasanya kehidupan yang benar itu aisyun akhirah adalah kehidupan akhirah. Para hamil ansa wal muhajirah, sayangilah ansar dan muhajir. Kullu dzalika fi sahihain, itu ada semuanya pada sahih Bukhari Muslim. Itu dalil menunjukkan bolehnya bersyair atau bolehnya nyanyian, bait-bait nyanyian atau bait syair sama. Nyanyian atau syair ada inutasi lagu, karena itu mauzun, ada ditimbangnya. Adapun masalah perempuan, ada perempuan pernah di Mina, Aisyah radhiyallahu an mendengar daripada ada jariyah, ada perempuan yang mendendangkan lagu dengan menari, tapi di hari raya. Abu Bakar datang dan Rasulullah SAW bertutup daripada muka beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menggertak, jangan nih, Rasulullah ada. Rasulullah membukakan daripada tutupan Rasulullah, dan Rasulullah tinggalkan Abu Bakar. Kenapa? Hari ini Mina kan hari raya itu. 8 kan mabit Muzdalifah, karena di Mina itu kan 8 hari raya daripada Idul Adha, 8, 9, 10 Dzulhijjah itu. Tinggalkan wahai Abu Bakar, ini hari raya, ini Mina di Mina. Itu kan ada, tapi asal tidak terjadinya fitnah musik. Apabila kita hukum asalnya yang boleh, apabila menggerakkan hati kepada sesuatu yang dibolehkan boleh, tapi menggerakkan hati kepada sesuatu yang haram, mungkin kita lantaran musik tadi menggerakkan hati kepada minuman keras, menggerakkan hati kita mengiring langsung minuman keras, minuman mabuk-mabukan, judi, lantaran ada musik tadi, lantaran ada alat musik tadi menggerakkan hati, kita minuman langsung, kenapa ini ada musiknya, menggerakkan hati, itu jadi haram. Apabila yang makruh juga, kalau yang haram, tapi kebalikannya ada yang untuk dakwah atau untuk daripada menggerakkan hati ingat kepada Rasulullah, sebagaimana maulidnya Nabi, syairnya maulidnya kepada Rasulullah. Banyak para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat syair, mereka membuat daripada maulid Atiba, maulid Syaraful Anam, maulid daripada Burdah. Mereka itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau daripada mereka daripada yang mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang ahli sufi, ya, kan tari-tarian luar biasa. Mereka tuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan. Ada tarikat-tarikat yang eh, ada tarikat Samania menggerakkan, menggerakkan sambil membaca zikir, menggerakkan hati kepada Allah, itu menambahkan mereka untuk kepada Allah itu sangat dianjurkan bagi mereka. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, itu para wanita menepuk akan terbang. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Itu para wanita menghadang menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dengan terbang mereka para wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wala jumlah fasima muhayyajun lima fil qalbi fa in kana fi qalbi ashkun mubah fatahayyuj jaiz. Kesimpulannya, maka kita mendengar muhayyajun lima fil qalbi, menggerakkan bagi hati. Apabila yang digerakkan itu isyik, rindu kepada mubah, fatahayyuj jaiz, maka menggerakkannya mubah. Wa in kana haraman, apabila inya adalah haram, fatahayyuj ghairu jaiz, maka menggerakkannya hukumnya haram. Bisa jadi haram, alat haram, karena menggerakkannya haram, maka menjadi haram. Wahada ahli ghaflah, ini namanya ahli ghaflah. Wa amma si'arbabul qulub, nah adapun yang mendengarnya arbabul qulub, yang punya hati, alladzina ishtahara bi hubbillah, mereka yang luar biasa cinta kepada Allah, wa syauq, dan rindu kepada Allah. Humul ladzi la yanzuru ila syai'in la yaranahu bila yaqra'u min syai'in ila sa'min fi fasima'u akad, maka mendengarnya mereka mu'akadun lil hub, sangat dianjurkan bagi cinta. Mereka cinta kepada Rasulullah, sangat dianjurkan membaca syair-syair mereka, syair-syair mereka, Syarabul Ana, Maulid Habsyi, itu menggerakkan hati bagi mereka untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan dalam Al-Quran ada walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan mereka orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka bersangatan cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tandanya cinta kepada Allah, maka ia mengikuti daripada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ini pengarang kitab ini, dan pengarang kitab daripada Ihya Ulumuddin adalah Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali rahimahullah taala adalah imam yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Banyak yang tidak sependapat dengan beliau. Bahkan ketika beliau membuka pengajian, membuka daripada kitab Ihya Ulumuddin, sejaman dengan beliau, ulama yang bakal besar itu ada yang menghafal beliau, ada yang tidak menyetujui dengan beliau, bahkan berkata adalah Imam Ghazali itu adalah sesat. Kenapa? Karena kebanyakan di dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin 4 jilid itu, kalau ini ringkasannya, banyak terdapat hadis-hadis la aslalah, tidak ada asalnya. Mungkin ditanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, kenapa? Karena ada hadis tidak ada nih asalnya. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu sudah saya tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ini hadis sampian? Iya, ya Rasulullah. Jadi
Imam Ghazali langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Imam Ghazali itu luar biasa. Pernah suatu ketika, dan ini ada kisah, dan ini benar cerita faktanya. Ada yang ulama tadi yang tidak sependapat, bahkan berkata, mempunyai majelis yang besar, berkata kepada majelisnya, jangan belajar kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sesat. Setelah beliau tadi mengatakan demikian, itu beberapa bulan atau beberapa tahun atau beberapa minggu, beliau mimpi kepada Rasulullah SAW yang mengatakan Imam Ghazali itu sesat. Mimpi. Setelah mimpi, dalam mimpi itu ada dihadapkan beberapa orang. Ada sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ada pendapat dikemukakan. Pendapat Imam Syafi'i dikemukakan benar aja Rasulullah. Pendapat ini dikemukakan benar aja Rasulullah. Ada pendapat ini salah ya Rasulullah. Nah, kan itu. Dan orang tadi melihat itu. Dalam itu. Setelah itu ada yang mengadukan hal. Wahai Rasulullah, si Anu ini mengatakan bahwasanya pendapat Imam Ghazali itu salah. Ya Rasulullah, mana kitab Imam Ghazali? Di mana kitabnya Iyalumuddin? Rasulullah. Ini dibacakan Rasulullah mulai awal sampai akhir. Bahkan Rasulullah tersenyum ketika tauhid dibacakan awal-awal daripada Iyalumuddin tauhid. Ketika itu tauhid, Rasulullah tersenyum. Balik lagi Rasulullah. Balik sampai habis. Benar aja Rasulullah ini. Tidak salah ini. Nah, lalu orang tadi dimajukan dan Rasulullah mencampur daripada belakang orang tadi. Ulama tadi dicampur. Setelah dicampur, Abu Bakar di sana. Abu Bakar itu orangnya yang tidak tahan. Wahai Rasulullah, jangan. Wahai Rasulullah, sudah nih karena ya Rasul mungkin ini tidak tahu. Nah, Rasulullah sampai kita selesai itu. Setelah itu kan setelah mimpi itu kan bangun dan mendapati di belakang yang dicampur oleh Rasulullah itu masih sakit. Dalam mimpi dan dilihat masih berbekas. Dan ketika meninggal ulama tadi, dan beliau bertobat dengan bertobat nasuha dan mengatakan kepada seluruh majelis, belajarlah kepada Imam Ghazali, belajarlah kitab Imam Ghazali Ihyaulumuddin. Gitu. Karena Rasulullah SAW. Dan ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan, saya melihat masih bekas daripada orang yang ulama tadi. Ketika ia meninggal, ketika ia wafat, saya memandikan dan saya melihat bekasnya, tanda daripada Rasulullah SAW mencampur. Wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan kita dapat mengikuti, karena di dalam Al-Quran di dalam hadis Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, bahwasanya seseorang beserta siapa yang dicintai. Di hari kiamat, di padang mahsyar kita bergerombol, kita berkelompok-kelompok. Di mana kelompok kita, di situ kita disatukan. Karena almarhum ma'aman ahab, bahwasanya seseorang beserta siapa yang dicintai. Kita cintai Rasulullah, kita cintai ulama, kita cintai para aulia, maka kita beserta itu. Nanti kita di syurga. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan muhabbatan innaka sallallahu alaihi Muhammad.